Oke, what's up internet? Baik lagi bareng aku Adam. Ya, sebelumnya di channel Markodam77, cuman kayaknya namanya udah ganti ya sekarang. Ya, tujuanku buat bahas di channel ini dan di video kali ini tuh mau bahas tentang ini nih, keresahan kita sebagai mahasiswa, di mana mahasiswa di zaman sekarang, di era kini gitu, itu mulai berfokus untuk lebih mengejar kegiatan yang namanya MBKM Kampus Merdeka. Betul banget. Daripada harus join ke organisasi-organisasi kampus. Nah, ini kebetulan aku juga ditemenin salah satu temanku. Beliau itu merupakan mantan Kahim ya, dari jurusanku, Sarjana Terapan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur di tahun periode berapa, Bim? 2021 sampai 2022. Oke, nah mungkin kita bisa kenalan dulu dari Bima. Kenalan dulu, Bim. Oke ya teman-teman semuanya pemirsa, kenalin nama saya Bima, Muhammad Bima Vladimir, biasa dipanggil Bima atau Vlad. Ya kebetulan aku tahun lalu ya 2022 kemarin baru aja demisioner dari posisinya sebagai ketua himpunan. Nah itu ngejabat dari tahun 2021 sampai 2022. Gitu kurang lebih. Itu himpunannya namanya apa, Bim? Kalau boleh tahu. Himpunannya dulu namanya HMDS, Himpunan HMDS. Diploma Sipil. Nah, pada saat aku menjabat, kita sepakat untuk merubah namanya menyesuaikan dengan kondisi kan, menjadi Himpunan Mahasiswa Sipil Arsitektur. Karena udah nggak diploma 3 ya. Betul. Nah, sekarang udah dilanjutkan sama diploma 4 atau sarjana terapan itu sendiri. Betul. Oke, nah ini sebenarnya isu yang cukup apa ya, enak Trending. untuk trending juga untuk Betul. dibahas, karena emang pada kenyataannya di lini sekarang ini ketika ada organisasi-organisasi yang oprek, itu sangat sedikit sekali peserta atau bahkan mahasiswa baru yang berminat untuk mendaftar. Betul. Benar nggak sih, Bim? Betul sekali. Nah, itu menurutmu kalau misalkan ada mahasiswa ya yang beropini seperti itu jatuhnya bagus atau buruk sih kalau menurutmu? Oke, sebenarnya aku sedikit nge-review dulu ya Dem ya. Kejadian ini tuh sebenarnya mulai terjadi semenjak adanya wabah COVID-19. Benar banget sih. Nah, pada masa itu minat organisasi maupun kegiatan-kegiatan mahasiswa tuh cenderung menurun minatnya. Betul. Karena apa? Yang pertama larangan juga kan, Iya. untuk berkegiatan segala macem. Yang kedua orang-orang nyaman di rumah. Bener sih. Nah, lebih suka Netflix atau nonton film atau chill di rumah main game gitu kan. Nah, sehingga sejak itu banyak banget mindset mahasiswa dan juga siswa pada waktu itu ya. Itu berubah mindsetnya, aku aktif organisasi awalnya karena keasikan di rumah, ya udah keasikan di rumah gitu, main game, nonton film. Nah sebenarnya kalau ditanya pemikiran itu salah nggak sih, itu kembali lagi ke masing-masing individu, karena itu adalah haknya dia untuk memilih gitu kan. Betul. Kita sebagai orang lain pun nggak bisa menjudge itu salah gitu kan, karena itu adalah haknya dia. Tapi sangat disayangkan jika minat organisasi ini menurun di kalangan mahasiswa, karena mahasiswa ini kan bisa dibilang sebagai agent of change ya. Betul banget. Agent of change dan sebagai apa ya, kritikus gitu kan. Kalau misalkan mahasiswa kehilangan sifat-sifatnya itu, 4 poin penting, nah itu sangat disayangkan. Maka dari itu ya kita harapkan misalnya orang-orang ada minat lain di luar organisasi kita dukung, tapi jangan sampai lupa ada banyak organisasi yang menunjang mahasiswa tersebut juga. Aku setuju banget sih yang kamu sampaikan, Bim. Harusnya sih mungkin lebih tepatnya kita punya skala prioritas di masing-masing periode ya. Betul. Di 8 semester itu mungkin kita bisa lah ngejar kita aktif di organisasi di semester berapa ke berapa, kemudian nextnya baru kita bisa join ke kegiatan yang sifatnya seperti magang dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita ulas balik lagi nih. Nah, di zaman-zaman kita dulu ini kan dikit banget ya, karena kita kan masuk di 2019 nih, teman-teman perlu tahu juga. Di tahun 2019 itu belum ada kegiatan sejenis MBKM Kampus Merdeka yang ditawarkan. Betul. Sehingga banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang saat itu tuh menganggap konotasi bahwa aktif menjadi mahasiswa adalah aktif untuk berorganisasi, aktif untuk mengikuti perlombaan. Nah, sekarang mindset teman-teman di era sekarang aktif itu adalah aktif ketika mereka berhasil untuk IPK-nya tinggi, kemudian mereka bisa dilirik oleh misalkan HRD ketika mereka
melakukan magang atau join di MBKM Kampus Merdeka. Iya. Nah, lama-kelamaan pasti tergerus dong organisasinya ini gitu. Pasti banyak mindset yang mereka pikirkan bahwa kenapa sih aku harus ikut organisasi? Nah, Organisasi kan kebanyakan ya itu sifatnya melatih diri untuk mandiri dengan cara ya berjualan. betul. Nah, dengan cara membuat event yang bahkan eventnya itu mungkin ya hanya sekelas jurusan fakultas universitas mungkin seperti itu. Sementara ketika mereka ikut di kegiatan magang itu kan mereka mungkin bahkan bakal bikin event yang skalanya nasional gitu. Ya. Nah, gimana sih Bim menurutmu buat menyadarkan ya gitu ya mindset teman-teman yang sekiranya nganggep ikut organisasi itu kayak hal yang kayaknya bisa di skip lah. Gitu. Nah, itu gimana kalau menurutmu? Oke, kalau dari aku gini sih Dam. Simpelnya kita analogikan sebagai buah. Mahasiswa itu sebagai buah. Ketika mahasiswa itu terjun di dunia kerja, anggapnya buah itu harus sudah matang dulu kan. Betul. Nah, di dalam kandungan buah itu bisa jadi ada rasa manis, asam, kecut dan lain sebagainya. Mahasiswa juga gitu, ada yang harus dipunyai yaitu pertama soft skill, hard skill, dan juga ya akademik lah pokoknya. Nah itu harus balance semua tuh. Nggak bisa dong, salah satunya mateng, sisanya enggak. Betul banget. Nah, banyak yang beranggapan, oh IPK tuh penting, kan? Lulus kuliah IPK harus bagus. Tunggu dulu, banyak juga kok yang IPK-nya bagus, 4, 3,9, 3,8, itu masih banyak yang nganggur, pasti ada. Yang lulusnya kuliah 3 tahun, masih nganggur, pasti ada. Jadi, kesimpulannya apa? Semuanya harus matang. Soft skill juga penting. Kenapa? Karena soft skill tuh secara gampangnya gini, kita cara ngomong ke orang. Kalau teman lama itu bisa lah gampang. Tapi kalau ke orang baru apa kita bisa gitu kan, menyesuaikan gitu. Betul, kan. Nah itu yang bisa dipelajari dari organisasi, gitu kan. Jadi organisasi itu untuk mengasah soft skill juga. Namun ada juga organisasi yang untuk mengasah hard skill. Contoh organisasi perihal riset, organisasi perihal jurusan yang sesuai dengan jurusannya gitu kan. Pasti ada di tiap jurusan di kampus. Maka dari itu harus balance lah. Iya, ketika ada ikut organisasi boleh nih ikut organisasi, tapi jangan lupa juga akademiknya. Kayak contoh tadi ada 8 semester tuh harus dibikin planning gitu kan. Dibikin planning di semester 1 aku harus ngapain ya? Mungkin karena di semester 1 belum bisa masih kenalan lah sama dunia kampus, bisalah kita ya udah kita mau have fun dulu. Aku masih jadi mahasiswa nih, masih bangga-bangga pakai almet ya nggak sih gitu Mana-mana kan. Ya? Iya, pakai jaket angkatan, ada tulisan jurusan ini, jurusan itu gitu kan. Bisa lah bangga-bangga. Nah, semester 2 boleh nih mulai serius. Biasanya di semester 2 tuh udah ada pembukaan oprek organisasi gitu kan. Di semester 3 mungkin udah mulai serius organisasinya. Di semester 4 mungkin udah waktunya dia sebagai pemegang organisasi gitu kan, petingginya. Nah, mungkin selagi dia, ini mungkin saran dari sudut pandangku ya, selagi dia masih menjadi anggota organisasi gitu kan, dia bisa nyambi juga magang tuh, walaupun magang kecil-kecilan gitu kan. Yang penting sesuai dengan jurusan yang ada. Nah, sayang banget kalau misalkan dia magang tapi di luar jurusan yang ada gitu kan. Kayak contoh misalkan kita di dunia sipil, kita magang di dunia misalkan ya kan kita sipil konstruksi, magangnya di dunia akunting misalkan. Sayang banget tuh kan, beda tuh kan. Ya kan. Jadi kayak kenapa nggak sesuai aja gitu kan. Oke, di semester 4 sampai semester 5 megang jabatan di organisasi sebagai ketuanya atau pengurus intinya gitu kan. Setelah lengser masih ada waktu tuh semester 6, semester 7. Itu dipakai lagi buat magang misalkan. Atau dia pengen gue belum ikut lomba nih, ya ikut lomba gitu kan. Ya buat nambah-nambah poin juga kan di poin diri, poin linkin gitu kan. Nah, terus semester 8 baru ada fokus skripsi. Nah, sambil skripsi bisalah sambil sampingan, entah side job freelance. Apalagi di jurusannya pasti kayak udah ada butuh lah. Kayak sekarang kita mungkin freelance kayak drafter kalau di dunia sipil gitu kan. Desain apa pasti udah bisa kalau di semester 8 karena mata kuliahnya sudah dihapus semua. Gitu. Jadi di awal-awal awal kita kuliah kita bisa magang, tapi minusnya adalah kita belum dapat ilmunya jadi kita magang belajar gitu kan, sedangkan perusahaan gak dapat benefitnya karena kita belum tahu apa-apa nih, kita cenderung belajar ke perusahaannya gitu kan. Kalau kita udah semester tua kita magang, at least kita udah tahu mata kuliah A, B, C ternyata relate ya di dunia pekerjaan. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan yang mana perusahaan bisa dapat benefitnya dari kita karena kita udah ahli betul juga. Bisa nge-support dari
perusahaan tersebut. Jadi gitu. aku juga bisa ini sih Bim, simpulin bahwa sebenarnya nggak apa-apa kita magang di semester awal, tapi Betul. konsekuensinya adalah ketika kita sudah diterima di tempat magang tersebut atau di kegiatan MBKM kampus Merdeka tersebut, sudah dipastikan kita nggak akan bisa maksimal untuk Betul. mengeluarkan potensi diri kita. Betul banget. Maka dari itu perlu adanya step awal, ya ini dengan ya kita berkenalan lah dengan organisasi untuk Betul. memahami skill-skill adaptif yang nantinya diperlukan di magang. Betul banget. Nah, ketika kita sudah terpenuhi capaian skill adaptifnya, barulah kita move ke yang next step. Betul. Next stepnya bisa magang, bisa terserah dari teman-teman itu sendiri. Nah, aku juga kasih sampel nih Dam. Di dunia organisasi itu kita bakal belajar soft skill. Salah satu poinnya soft skill itu ada yang pertama manajemen diri, yang kedua kepemimpinan. Oke, dari banyak hal kita bahas dua itu. Dari manajemen diri sama kepemimpinan itu bakal kepake banget di dunia pekerjaan, di dunia magang. Ketika kita udah menguasai dua hal itu, kita bakalan bisa gampang untuk memanajemen diri kita ketika kita magang. Misalkan atasan ngasih tugas A, B, C, D, pokoknya banyak gitu kan. Ada 5 tugas misalnya. Kita bisa memanajemen diri kita tuh. Oh iya, aku ngerjain tugas A dulu, habis itu tugas B. Oke, tugas C ini harus selesai deadline nih. Kita bagi ke teman kita. Nah, itu salah satu manajemen diri yang bisa kita pelajarin di dunia organisasi. Jadi biar nggak chaos juga ya. Betul banget. Jadi kepake juga tuh organisasi Iya sama sih. di dunia perusahaan juga nanti. Jadi Betul. harus balance lah. Iya. Itu juga tinggal gimana individunya mengaplikasikan apa yang udah didapat sebelumnya di organisasi. Betul banget. Dan sayang banget Dam, banyak soalnya sekarang masih banyak orang yang join organisasi cuman buat pamer nama doang. Nah, ini Gitu. nih perlu kita bahas juga sih Bim. Betul banget. Beberapa orang ini mungkin apa ya? Mereka ingin join organisasi untuk istilah kata bukan menghidupkan organisasi tapi hidup atas nama organisasi. Betul banget. Jadi misalkan nih aku nih ya, ini contoh aja ya. Aku udah bangga banget nih aku diterima di salah satu organisasi katakan BEM fakultasku lah gitu. BEM Univ lah, Ya, lebih keren. BEM Univ deh biar lebih keren Nah. gitu. Terus ya udah cuman sebatas aku udah bisa masuk udah dianggap keren gitu. Padahal sebenarnya kalau hal yang semacam ini justru kayak bisa dibilang mohon maaf ya sampah banget gitu. Betul. Iya, padahal kenapa kita nggak sekalian membuat sebuah poin bahwa oh ini gara-gara si Adam nih BEM Univ nih bisa dikenal di rancah nasional gitu. Betul. Misalkan ini ambil sampel aja ya Bim. Salah satu jurusan kita dari korelasi himpunan dan juga salah satunya biro riset kita gitu kan ya di Povil teman-teman perlu tahu itu pun kita bisa apa ya memperkenalkan jurusan kita dengan bagus ya karena atas dasar effort kita gitu. Betul. Jadi Padahal jurusan baru kan? iya jurusan baru Nah. gitu teman-teman perlu tahu juga. D4 itu jurusan Iya, baru. jurusan baru gitu. Kita berarti bukan ingin join di organisasi untuk agar nama kita melambung tinggi, tapi kita join organisasi untuk melambungkan nama organisasi ini lebih tinggi sehingga kalau nanti ditarik ke belakang, siapa sih yang mengangkat nama ini lebih tinggi? Ya orang-orang Orang yang di dalamnya. Iya, Nah, itu. Ya ini jarang banget dipahami sama teman-teman mahasiswa baru yang asal mau daftar aja. Gitu. Nah, betul banget. Nah, Nah, gitu sih. aku tadi kan sempat ngebahas tuh ya biro riset jurusan dan mengembangkan nama jurusan dari awalnya mungkin karena baru belum ada yang kenal menjadi terkenal sampai sekarang mungkin. Nah, kan salah satunya menjadi pelopor kan adalah Adam nih dan teman-teman gitu kan. Nah, aku juga mau tahu dong Dam, kayak Gimana Adam nih? tuh dulu ngeberi apa ya? Ngelaksan itu gimana sih bisa iya. sekeren itulah sampai sekarang? Waduh. Sebenarnya ini sih Bim, atas dasarnya sebenarnya perlu di intermezzo dulu ke teman-teman ya. Di Povil itu organisasi riset jurusan teknik sipil awalnya yang dipegang ya sama Diploma 3, kemudian karena perkembangan zaman, persetujuan Bima dan aku juga akhirnya di Povil ini mencakup ranah arsitektur juga. Betul. Nah, maka dari itu aku sebenarnya mencoba mencerminkan apa yang di Povil tahun sebelumnya sudah coba raih, yaitu kepemimpinan Mas Rifki. Itu beliau benar-benar masif banget di kala-kala Covid ya. Nah, di awal Covid beliau ini punya ideologi bahwa daripada kita nganggur, lebih baik kita memasifkan prestasi-prestasi yang bisa kita dapatkan sekaligus. Iya. Nah, makanya aku pengen melampaui apa yang udah generasi sebelumnya dapatkan gitu. Nah, gimana sih cara melampauiku ya? Dengan
ngecatat track record sebelumnya. Misalkan track record sebelumnya prestasi cuma ada di angka 20. Oke, berarti di periodeku harus di atas 20. Seperti itu sih, Bim. Nah, caranya ya kita, kalau dari aku sih mungkin setiap pemimpin punya treatment beda-beda Ya, ya. pasti Ada ya. yang ya benar, ada yang ngajakin satu-satu, ada yang membentuk tim satu-satu. Kalau dari aku itu lebih condong aku kasih contoh dulu. Nah, dari aku kasih contoh dulu, mungkin beberapa teman-teman ada yang punya rasa iri, tapi iri bukan dalam arti negatif ya. Ya. Iri pengen, aku juga pengen lah kayak dia. Jadi motivasi nggak Nah, sih? lebih ke motivasi sih jatuhnya. Ah. Dan dari situ pasti mungkin banyak teman-teman yang bakal nyoba. Dari coba ya ada yang nyantol dan ketagihan dan ngajak teman-teman yang lain. Nah, dari situ mungkin mulai masif gitu buat prestasi-prestasinya. Mungkin itu. Berarti yang pertama mungkin planningnya ya, dan Bener sih, Bim. planning dan ada target. Ketika Betul. kita ada planning harus ada target juga. Nah, setelah itu baru dah kita melaksanakan planning tersebut gitu kan. Dengan cara apa? Kita kasih contoh dulu nih, kita udah Benar, berhasil, kita benar. kasih contoh ke teman-teman, Iya. menjadi motivasi, kita ajarin sehingga dia juga bisa berprestasi juga Nah, gitu kan ya. benar. Jadi bisa dibilang itu kayak konsepnya Covid ya, menularkan gitu Nah, kan. menularkan. Menularkan semangat, menularkan prestasi juga Iya. gitu kan, menularkan ilmu juga gitu. Bener sih, Bim. Kalau dilihat-lihat kan sebenarnya apa yang angkatan kita coba jalankan di masing-masing organisasi itu hampir sama. Kenapa aku bisa bilang hampir sama? Karena sama-sama kita tuh punya set goals di awal. Ya, kayak misalkan himpunan. Ya. Himpunan yang dipegang Bima ini, HMSA ini pasti punya target awal. Pasti Kalau boleh ada. tahu apa sih, Bim? Target awalnya tuh karena tadi kita adalah sebuah jurusan baru, Hah? namun himpunannya udah lama. Oh. Kan kita bergerak nama tuh dari HMS ke Iya. HMSA. HMSA. Intinya adalah aku waktu itu pengen mengenalkan HMSA ke dunia luar, sehingga HMSA itu dianggap, oh ini HMSA ya gitu. Ditambah kan kita jurusan baru kan gitu. Dan waktu itu penerimaan di Undi pun masih bisa dibilang nggak favorit, saya belum terkenal lah. Jadi orang-orang tuh kayak, oh ada jurusan sipil arsi ya, dan itu diploma gitu kan, lebih banyak prakteknya, dan itu belum kenal. Intinya aku pengen kenalin lah gitu. Oke. Gitu. Dan sebagai dampak sampingnya itu aku pengen juga ngembangin soft skill dari teman-temanku juga gitu kan. Yang mana alhamdulillahnya aku bisa merasakan nih, awalnya mungkin aku ngeliat teman-temanku yang dulunya cuma bisa nongkrong, kayak malu sama temen gitu kan. Ketika udah purna himpunan, dia itu jadi lebih berani gitu kan. Ketika dia ketemu orang baru, dia bisa berani untuk memanajemen orang lain, apalagi orang yang baru dikenal kan susah pastinya kan. Iya, Nah, aku ngeliat beberapa temanku tuh bisa merealisasikan itu gitu kan. Karena terbiasa tadi ya. Betul, di himpunan. Jadi ya alhamdulillah kita bisa menularkan hal positif juga ke teman-teman juga gitu kan. Gitu goalsnya. Oke. Ya cukup menarik sih ya obrolan kita di hari ini gitu. Mulai bahas dari organisasi yang udah mulai ditinggalkan, Betul. terus kenalin juga organisasi yang kita udah saling jabat masing-masing sebelumnya gitu. Ya mungkin dari sini teman-teman bisa ambil yang sekiranya penting atau bisa dicontoh. Kalau misalkan emang kurang cocok ya bisa disingkirin lah ya, Iya. atau nggak usah diambil gitu. Betul. Ya mungkin untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Makasih banyak Bima buat Thank you juga, sharing-sharingnya. Ram. Oke, thank you teman-teman dan goodbye.